Allah itu maha nampak, apanya yang nampak? Kalau begitu, apanya yang nampak? Adakah zatnya yang nampak? Tidak mungkin. Adakah sifatnya yang nampak? Tidak mungkin juga. Gunung saja hancur, apalagi manusia. Kalau Allah itu nampak, jangankan manusia, gunung pun hancur. Jadi yang nampak itu apanya? Tanda-tandanya, ayat-ayatnya yang nampak. Ayatnya itulah menunjukkan adanya Allah, adanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil zahiri wal batin, alladzi la yahjubuhul mutaharriku was sakin, wala yudrikuhul hawasu walal aqlur razin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul musabbahu fi jami'il amakin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ahlil qura wal madain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil fadli wal mahasin, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumin yunsabu fihi a'dalul mawazin. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin, hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk meneruskan pengajian hikam kita. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisatu wassalasun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imamul arbillah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-136 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, azhara kulla syai'in li'annahul batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Allah menampakkan akan tiap-tiap sesuatu karena Dia yang maha tersembunyi, li'annahul batin. Dan Allah melenyapkan adanya tiap-tiap sesuatu karena Dialah yang maha nampak, li'annahu zahir. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah
yang ke-136 ini. Inna zuhurallahi wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'na, wa inna butunahu wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan akhar. Famin hazainil janibaini kana kullun min az-zahiri wal batin ismaini min asma'il husna. Sesungguhnya nampaknya Allah merupakan sifat yang sabit bagi Allah dari satu sisi, dari satu makna, dan bahwa tersembunyinya Allah itu satu sifat yang sabit bagi Allah dari sisi dan makna yang lain. Maka dari kedua sisi ini adalah tiap-tiap dari Az-Zahir dan Al-Batin, dua nama dari nama-nama Allah yang husna itu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah itu disebut Az-Zahir, yang artinya maha nampak. Az-Zahir di satu sisi dengan makna yang demikian, Allah itu Az-Zahir yang maha nampak. Di sisi yang lain, Allah itu disebut Al-Batin, yang artinya yang maha tersembunyi. Dari kedua sisi itu, maha Az-Zahir dan Al-Batin bagian dari Asmaul Husna. Itu kita semua tahu. Jadi tidaklah mungkin dalam satu sisi Allah maha nampak dan Allah maha tersembunyi. Ini mustahil karena dia berlawanan. Dari satu sisi Allah maha nampak dan Allah maha tersembunyi. Ini mustahil. Ini dia berlawanan. Kenapa? Karena bila nampak berarti tidak tersembunyi. Dan bila tersembunyi berarti tidak nampak. Dan ini mustahil satu sisi ini. Tapi kalau Allah yang maha zahir itu, Allah Az-Zahir yang maha nampak itu, tuan-tuan sekalian, dari satu sisi, dan Allah itu maha tersembunyi Al-Batin dari sisi yang lain, ini masuk akal, dapat kita fahami. Satu sisi Az-Zahir, sisi yang lainnya Al-Batin. Ini masuk akal dan dapat difahami. Oleh karena itu dua nama ini tidak bisa dipisahkan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu maha nampak dan Allah itu maha tersembunyi. Jadi apa maksudnya Allah itu maha nampak? Dan apa maksudnya Allah itu maha tersembunyi? Allah maha nampak di sisi ini, ditinjau dari segi ini. Allah itu maha tersembunyi kalau ditinjau dari sisi yang lain. Itu sudah kita sebutkan, masuk akal dan bisa dipahami. Hadirin dan hadirat sekalian, idza wusifa az-zuhuru fi dzatillahi ta'ala yastad'i khafa' al-mukawwanat bal halakah. Apabila disifatkan nampak itu pada zat Allah, apabila disifatkan nampak itu pada zat Allah, maka itu mengakibatkan tersembunyi seluruh makhluk, bahkan binasanya seluruh makhluk itu. Jadi zat Allah ini apabila disifatkan dengan Az-Zahir, maha nampak, itu membawa kepada tersembunyinya seluruh makhluk, bahkan binasanya semua atau seluruh makhluk itu. Kasyamsi idza zaharat ikhtafat an-nujum. Perbandingannya matahari lah.
Matahari itu bila ia nampak maka tersembunyi seluruh bintang-bintang yang ada di langit itu. Bahkan matahari, tuan-tuan sekalian, bila ia nampak, salju pun bisa mencair. Kadaqqatil jabal hina tajalla lahu rabb, seperti hancurnya gunung ketika Allah nampak baginya. Gunung di zaman Nabi Musa alaihissalam menjadi hancur karena nampaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Famakna ismihi zahir, maka arti nama Allah yang zahir itu zuhuru ayatihi adalah ala wujudihi wa sifatihi min ilmin wa iradatin wa qudratin wa ghairiha. Nampaknya atau nampak tandanya yang menunjukkan atas adanya Allah dan sifat-sifat Allah, ya, dari ilmu, wa iradatin, kehendak Allah, wa qudratin, kuasa Allah, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah itu maha nampak. Apanya yang nampak kalau begitu? Apanya yang nampak? Adakah zatnya yang nampak? Tidak mungkin. Adakah sifatnya yang nampak? Tidak mungkin juga. Gunung saja hancur, apalagi manusia. Kalau Allah itu nampak, jangankan manusia, gunung pun hancur. Jadi yang nampak itu apanya? Tanda-tandanya, ayat-ayatnya yang nampak. Ayatnya itulah menunjukkan adanya Allah, adanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dia pengertian nama Allah yang az-zahir itu. Jangan difahami Allah itu nampak seperti raksasa, bukan begitu dia. Ya, terkadang kita begitu waktu kecil tuh, membayangkan Allah tuh macam raksasa dia. Bukan begitu. Allah itu berwujud macam matahari, tidak demikian. Allah itu maha nampak, artinya adanya tanda-tandanya, alamat ia yang membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza wusifa bil butun, dan apabila Allah itu disifatkan dengan tersembunyi, al-batin, Allah itu al-batin. Wa idza wusifa bil butun, dan apabila Allah itu disifatkan dengan tersembunyi, yastad'i ikhtifa'ahu wa ihtijabahu bi ghairi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah dan terdindingnya Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha tersembunyi. Jangan difahami Allah itu tersembunyi di atas langit, di balik pohon dan lain-lainnya. Bukan begitu dia. Ya, dia tidak begitu. Kalau disifati Allah itu dengan tersembunyi, itu membawa kepada tersembunyi Allah, terdindingnya Allah dengan selain Allah yang baharu, ya, yang baharu. Wa yastad'i annal haditha azhar minal qadim, dan itu membawa yang baharu lebih nampak dari yang qadim. Berarti yang baharu lebih kuat dari yang qadim karena bisa melindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak begitu. Ya, jadi Allah, zat Allah itu qadim, sifat Allah itu qadim. Jangan salah, zat Allah itu qadim, sifat Allah pun qadim. Jadi itu muhal, mustahil dia, tuan-tuan sekalian. Seperti apa dia? Kakhtifa'is syamsi bin nujum, seperti bersembunyi matahari dengan bintang. Ini mustahil ini. Mustahil. Atau matahari, ya,
Dia matahari tadi itu nampak gara-gara bintang, itu mustahil juga. Allah tersembunyi dengan langit, itu mustahil. Jadi fa makna ismihi atau fa makna ismihil batin butunuhu an idrakil hawas, itulah yang betul. Makna nama Allah yang batin, yang tersembunyi itu, tersembunyinya Allah dari diperdapati atau dicapai dengan panca indera, itu yang betul. Allah tersembunyi dari itu. Jadi tersembunyi apa Allah? Tersembunyinya dari diperdapati dengan panca indera, itu yang betul. Bukan Allah tersembunyi di balik pohon, di balik dinding atau gunung, tapi tersembunyi dari dicapai dari panca indera kita ini, atau akal kita, akal manusia. Jadi zat Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa diraba dan dirasa, karena Allah itu tersembunyi dari diperdapati, dicapai dengan panca indera, tuan-tuan sekalian. Wa an idrakil aqli bihaqiqatih, apa dia maksudnya? Dan Allah tersembunyi dari memperdapati akal dengan hakikat Allah itu. Tak sanggup akal itu, indra juga tak mampu dia. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, memang nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar kita kitab Asmaul Husna itu. Asmaul Husna, nama-nama Allah itu. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu maha tersembunyi, jangan dipahami Allah itu terlindung dengan langit, arasnya dan lain-lainnya, bukan begitu dia. Tapi tersembunyi dari diperdapati, dari dicapai dengan panca indera, dicapai dengan akal kita. Itu makna Allah itu al-batin, tersembunyi. Sekuat apapun mata kita ini, tak bisa kita melihat Allah karena dia maha tersembunyi. Sekuat apapun akal kita, secerdik apapun akal kita, takkan dapat kita mencapai hakikat zat Allah itu. Fallah subhanahu wa ta'ala zahirun sun'uh wa khulquh, maka Allah itu nampak perbuatannya, nampak makhluknya. Ad-dalu ala wujudihi wa sifatihi fasummiyaz zahir. Jadi nampak yang menunjukkan atas adanya Allah, atas sifatnya Allah, maka dinamai Allah itu az-zahir, yang di atas tadi. Kenapa Allah dinamai az-zahir? Karena nampak ciptaannya dan nampak perbuatannya, maka disebutlah Allah itu az-zahir. Wahwa batin, wahwa batinun la yudraku bil hawas wa la yudraku bil aqli, bal ya'jizul aqlu an idraki haqiqati fi'lihi wa hukmihi fadlan an dhatihi fasummiya al batin. Allah itu tersembunyi, tidak bisa diperdapati dengan panca indera, tidak bisa diperdapati dengan akal. Bahkan akal kita nih tuan-tuan sekalian tidak mampu dari memperdapati hakikat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Akal tidak mampu memperdapati hukum Allah, lebih-lebih zat Allah, maka dinamakanlah Allah ini al-batin. Jadi kita mengerti bahwa Allah itu maha nampak, artinya nampak ciptaan Allah. Bila disebut Allah itu al-batin, maka tersembunyi artinya tidak bisa diperdapati dengan panca indera ataupun akal. Jadi ada al-zahir, ada al-batin. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian,
akal manusia ini, akal kita ini anugerah Allah juga nih. Akal kita nih, jangankan untuk mencapai, jangankan untuk memperdapat zat Allah, memperdapati perbuatan Allah pun belum bisa akal kita itu. Memperdapati hukum putusan Allah, akal pun tidak mampu. Jangankan zat Allah, sifat Allah, hukum Allah, perbuatan Allah, terkadang akal kita tidak mampu untuk mencapainya. Apa contohnya? Contohnya disebutkan dalam Quran, yang paling rendah di mata kita itu adalah nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu mungkin yang paling rendah di mata kita itu adalah nyamuk, dan Allah telah menciptakan nyamuk ini. Allah katakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di atas dunia, ya tuan-tuan sekalian, di langit, di bumi, di antara keduanya, itu tidak ada yang sia-sia berdasarkan firman Allah, wa ma khalaqnas sama' wal arwa ma bainahuma batila, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya itu tanpa ada gunanya. Jadi artinya apapun perbuatan Allah, apapun ciptaan Allah itu pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya, ada rahasianya. Sekarang apa gunanya nyamuk itu? Apa gunanya nyamuk itu? Tadi sebutkan bahwa akal tidak mampu mencapai tentang perbuatan Allah itu. Kalaupun akal dapat mencapai tentang perbuatan Allah itu, paling 1, 2, mungkin paling banyak pun 3. Taulah kita, di antara ribuan hikmah tentang penciptaan nyamuk itu, mungkin yang kita tahu 1, 2, atau 3 atau lebih, dan jarang itu. Kan orang mengatakan bahwa Allah ciptakan nyamuk banyak gunanya, banyak hikmahnya. Apa di antara yang bisa kita sebutkan tuan-tuan sekalian? Dengan adanya nyamuk banyak orang makan. Tengok tuh, nyamuk yang menjengkelkan kita tuh, dengan Allah menciptakan nyamuk, banyak orang makan karena nyamuk itu. Kenapa? Karena gara-gara nyamuk dibuat pabrik nyamuk. Maka banyaklah orang bekerja sebagai karyawan di pabrik itu, makan janji mereka itu. Ini mungkin salah satu bisa kita masukkan tentang gunanya nyamuk itu. Karena Allah sudah sebutkan tidak ada satupun yang kami ciptakan yang tidak ada gunanya, sia-sia. Nyamuklah contoh yang paling rendah yang kita lihat nih, ternyata banyak gunanya. Dari ribuan hikmah penciptaan nyamuk, di antara yang kita tahu, banyak orang makan karena nyamuk. Dengan nyamuk, Allah menciptakan nyamuk, berapa meter kain yang dijual? Tengok tuh, banyak dia, berapa meter kain yang dijual karena buat sponsor anti nyamuk. Ini kita belum bicara baygon lagi nih. Belum lagi. Dulu, sekarang ini udah modern dia. Udah modern, main gantung saya, main tempel aja sekarang nih, wangi. Kalau dulu jangan. Ya, karena sponsor itu, sponsor anti nyamuk. Ya, dulu kalau tak salah pun ada baju yang tuh, bajunya baygon. Ya. Dipakai orang semayang tuh. Yang gitu-gitu saya dipakai lagi. Pakailah jubah, ya. Pakai putih supaya tidak mengganggu orang di belakang. Dengan adanya nyamuk, berapa banyak dokter dan menteri karena adanya nyamuk itu.
Oh, luar biasa. Itu baru 1-2. Masih banyak ribuan hikmah nyamuk yang akal tidak sanggup mencapainya. Kalaupun tahu hanya 1-2 saja. Ini 3 mungkin. Ini contoh fi'il Allah, perbuatan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, jangankan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah pun kita tak sanggup untuk mencapainya. Apabila Allah mewajibkan kita akan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Apabila Allah melarang kita akan sesuatu, pasti juga ada hikmahnya. Banyak kebaikan-kebaikannya. Contohnya khamar. Kenapa Allah melarang khamar? Ya, yang kita tahu, karena khamar itu merusak akal. Asalnya mungkin tak lebih dari itu. Karena khamar itu merusak akal. Satu ini yang kita tahu. Tapi ribuan kerusakan akibat minum khamar itu yang kita tidak tahu. Kita tahu khamar itu merusak akal, dan orang yang telah rusak akalnya bisa berbuat apa saja. Oh, bahaya. Dia tidak ingin berbuat ini karena dosanya besar, tidak ingin berbuat ini karena dosanya besar. Dipandangnya khamar ini ringan, diminumnya khamar tuh dua-dua dibuatnya. Jadi paling di situ sampai pengetahuan kita, akal kita tentang pelarangan tentang minum khamar nih. Tuan-tuan sekalian, itu di waktu dulu yang saya ingat tuh di Amerika, di zaman saya lupa presidennya, ada larangan minum arak itu. Rupanya di Amerika orang udah biasa minum arak. Atas sebab itu banyak terjadi kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu kerajaan Amerika membuat satu hukum dia, pelarangan minum arak. Macam mana caranya supaya larangan itu ditaati? Maka dikeluarkanlah satu hukum, kemudian dipekerjakan banyak polisi tentara untuk mengawal supaya orang tidak minum khamar, minum arak itu. Ribuan polisi, namanya seluruh Amerika, ribuan polisi, ribuan tentara dikerahkan untuk mengawal. Ternyata makin diberikan peraturan, makin pandai masyarakat itu. Itu di Malaysia itu rokok Indonesia banyak. Padahal dilarang, ada juga. Tengok tuh tuan, Malaysia, kata orang sana itu sedap rokok Indonesia nih katanya. Sedap rokok Indonesia tuh. Kalau beli rokok Indonesia jangan di atas, dari bawah. Dapet dia. Di Amerika itu begitu dia. Sudah dikawal setiap sudutnya, orang bisa juga dapat arak itu. Padahal sudah dikawal. Berapa biaya itu untuk menggaji polisi ribuan itu? Berapa biaya untuk menggaji tentara itu? Tapi berbuat juga. Hebat hukum Islam, hanya mengatakan haram saja. Tak perlu polisi, tak perlu tentara. Haram saja. Minum juga. Minum juga. Tak perlu haram tu dah. Sedap pula. Katanya. Ya. Jadi manusia itu lemah. Ini salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita contohkan lagi, selain semut, khamar, yang seterusnya tayamum. Ya. Para pakar dunia belum dapat rahasia tayamum itu. Ya, pakar fuqaha itu belum dapat lagi. Padahal mereka itu bergelut di bidang itu. Mereka ahli di bidang itu. Tapi akal mereka belum dapat mencapai apa rahasia tentang tayamum itu. Allah memerintahkan kalau kita ingin sembahyang, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Ini perintah Allah.
Kalau kita ingin sembahyang, maka basuh muka, basuh tangan, kemudian kepala atau rambut, telinga, kaki, maka sembahyanglah kita. Tapi Allah mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Bila kamu tidak mendapatkan air itu, tayamumlah. Kan begitu dia. Kalau kita basuh muka dengan air, masuk akal. Iko masalahnya kalau debu tu kita letakkan di muka tu. Di Islam ni jarang orang bertayamum ni, air banyak tau. Ada aja, tak pernah habis. Jadi apa tayamum? Tayamum itu menapakkan tangan ni tuan ke tanah yang berdebu, menyapukan ke muka dan ke tangan. Itulah dia tayamum. Kita tapakkan tangan ni ya di tanah yang berdebu, kita sapu muka, kita sapu apa namanya tangan. Ini kan dia mengotori tangan, tuan-tuan sekalian. Kamu mesti mau payah jadi debu macam itu tuh, basah semuanya, lokek dia. Ini kita tapakkan tangan, kan itu debu yang di situ mungkin ada kuman, tuan-tuan sekalian, macam-macam lah, dan itu mungkin kotor. Tapi itu perintah, tapakkan tangan, sapu ke muka, sapu ke tangan. Apa rahasianya? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Tak tahu gitu. Mungkin akan datang tahu 5 tahun akan datang tahu satu lagi, 1, 2 atau 3. Itu membuktikan betapa lemahnya akal manusia tidak bisa mencapai perbuatan Allah atau hukum Allah itu. Jangankan zat, sifat, perbuatan Allah, akal manusia tidak mampu, tuan-tuan sekalian. Ini kan dulu ke dinding dia, ke dinding. Ya, saya kalau pesawat tuh saya bawa semper tuh aja lah, lebih tenang hati itu. Dulu kalau di Arab itu dia kan angin banyak, jadi terbanglah debu tuh menempel ke dinding lah ini. Kalau dinding apa nak diapakan? Tak ada debu dah. Aja tak puas hati itu. Di Arab tuh banyak debu di dindingnya tuh. Rumah-rumah orang Arab bukan seperti rumah kita di sini. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, itu tayamum. Ada lagi namanya iddah. Ini dia. Iddah perempuan nih. Ini pun para ahli belum dapat rahasia kenapa Allah memerintahkan iddah. Ya, memerintahkan iddah. Laki ada iddahnya. Sebagian kata ada, sebagian kata ada. Orang laki ni asal meninggal bininya tahu. Ya, pantang. Tahu sih. Itu kelebihan jantan lah tu ya. Seorang perempuan apabila sudah dikumpuli suaminya, kemudian dia cerai, ini ada iddahnya. Iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Itulah iddahnya. Kenapa alasannya? Ya, alasannya yang diketahui lah nih, yang akal bisa mencapainya, yang diketahui oleh manusia untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu kosong adalah iddahnya. Jadi kalau kawin dengan laki-laki lain, rahim itu tidak bercampur dengan benih laki yang terdahulu. Ini salah satu rahasia iddah itu. Ya, makanya di Malaysia itu sebelum orang kawin itu ada kursus nikah dia 1 minggu supaya jangan salah. Di Malaysia begitu ada, sebelum kawin dikursuskan dia 1 minggu.
perkara tentang munakahat itu diajar kepada perempuan supaya tak salah. Fikih ini yang paling payah munakahat itu, ya, munakahat tentang perkawinan kata orang Malaysia. Tapi hukum Allah mengatakan, ya, ini pendapat ini, andai kata orang yang pernah dikumpuli, ya, atau berkumpul dengan istrinya, kemudian lakinya atau istrinya merantau entah kemana, Malaysia agak anggut, ya, tak tahu, kemudian dicerai oleh lakinya, bolehkah perempuan itu langsung kawin? Padahal itu sudah pasti kosong itu, tuan-tuan sekalian. Nah, tengok tuh, merantaulah dia 2 tahun, ya kan? Mana boleh kawin dia? Padahal tak pernah dikumpuli itu 2 tahun. Adakah boleh kawin? Tak boleh. Padahal sudah pasti kosong itu. Rahim perempuan itu sudah pasti kosong. Tapi tak boleh. Tunggu dulu dan menunggu iddahnya 3 kali suci. Apa rahsianya? Poning para ahli. Tak tahu. Para ahli itu fuqaha tak tahu, tuan-tuan sekalian. Para imam tidak tahu rahasia di balik itu. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia, ya, sehebat sekalebar Imam Syafi'i dikatakan belum mampu sehebat beliau dan Imam Hanafi yang ahli ra'i, ahli fikir, Imam Hanafi ini. Tidak tahu kenapa demikian. Begitu dicerai tetap iddahnya. Ada iddahnya itu 3 kali suci itu. Padahal perempuan itu dah kosong rahimnya itu. Tapi mesti dicerai juga. Nah, jadi hadirin hadirat sekalian, Allah itu al-batin, maha tersembunyi, tidak bisa diperdapati, tidak bisa dicapai dengan panca indera, tidak bisa dicapai dengan akal. Jangankan memperdapati zat Allah, memperdapati hukum Allah, sudah kehabisan akal kita nih. Hukum Allah saja kehabisan akal. Jadi itulah dia kesimpulannya, tuan-tuan sekalian. Jadi termasuk makan daging babi itu. Ya. Kenapa dilarang? Ya, kita ikut perintah Allah. Karena kalau kita katakan itu ada cacing pitanya, direbus sekian derajat panasnya itu, tidak mati cacing pita itu, dia akan menimbulkan penyakit. Ribuan orang makan daging babi sehat dari kita lagi. Jangan cuba-cuba. Sehat walafiat dia, panjang umurnya 80-90 tahun. Apa makannya? Habis. Saya ada kawan saya mualaf orang Filipin. Saya tanya, pernah ini dokter, dia sudah dokter dia. Dulu murid saya, sekarang jadi dosen dia. Dulu dokter pernah makan itu, pernah. Apa yang paling sedap? Telinga katanya. Saya heran saya, telinga goli saya mendengar. Telinga yang paling sedap kata dia. Allahu a'lam. Telinga itu paling sedap katanya. Kita nengok telinga goli kita. Jadi apabila ada larangan, kita percaya, kita taati. Ya, ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Kalau kita jawab asal-asal, nanti orang mendebat kita. Kenapa Tuhan tidak makan? Ini perintah Allah. Allah melarang ini dan kami taat akan hukum ini. Itu saja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun akan muncul rahasia-rahasia itu. 1, 2, 3 atau lebih. Jadi itulah tuan-tuan sekalian kesimpulan bahwa Allah Az-Zahir, Allah itu maha nampak, bukan zatnya dan bukan sifatnya. Yang nampak itu ciptaannya, tuan-tuan sekalian. Karena ciptaan itu menunjukkan adanya yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tersembunyi, bukan tersembunyinya di balik langit, di arsy, di gunung dan lain-lainnya.
tapi tersembunyi dari panca indera kita nih. Tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan tidak bisa dicapai dengan akal kita ini. Mudah-mudahan itu dah tuan-tuan sekalian. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan teruskan hikmah yang ke-137. Mudah-mudahan pengajian hikam kita pada malam ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.